apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sempat surut selama sepekan, ratusan rumah di Desa Piasa Ulu, Kabupaten Asahan kembali tergenang banjir. Obrol janji bisa memasukkan kerja sebagai karyawan PT PN 3 Tanah Raja Kabupaten Serdang Bedagai. Seorang ASN ditangkap polisi. Menengok kembali kesuksesan gelaran kejuaraan dunia Aquabike Jet Ski 2023 yang berlangsung di Danau Toba. Kita awali informasi pertama, sempat surut selama sepekan. Ratusan rumah di Desa Piasa Ulu, Kabupaten Asahan kembali tergenang banjir. Intensitas hujan yang tinggi diperparah pendangkalan sungai menjadi pemicu banjir yang berulang. Baru satu pekan bernafas lega, warga Desa Piasa Ulu, Kabupaten Asahan lagi-lagi berurusan dengan banjir. Air mulai merendam kawasan perkebunan, kemudian meluas ke permukiman pada Selasa pagi. Ketinggian banjir di permukiman mencapai 1 meter lebih. 6 dari 9 dusun di Desa Piasa Ulu terdampak banjir. Akibatnya sebagian besar aktivitas warga lumpuh. Banjir merendam perkebunan dan jalan sehingga tidak dapat dilalui kendaraan. Sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa ikut terendam banjir, sehingga tidak dapat melakukan pelayanan masyarakat maupun aktivitas belajar mengajar. Yang terendam selain rumah warga itu ada satu sekolah SD, sekolah PAUD, masjid itu ada 1, 2, 3 masjid, musola 2. Pemerintah desa setempat telah menyalurkan bantuan logistik berupa sembako bagi warga terdampak banjir. Namun jika banjir masih terus merendam desa, dipastikan warga membutuhkan tambahan logistik, tenda maupun posko pengungsian. Ini udah seminggu udah berapa kali banjir di sini. Ini kok udah banjir gini, aktivitas warga gimana, Mbak? Iyalah, nggak bisa kerja. Suami saya udah berapa hari kerja gara-gara banjir terus. Ini kira-kira apa yang mau diharapkan dari pemerintah, Mbak? Bantuan lah. Bantuan. Apalah harap sungainya Sungainya, jalannya dibagusin. Kalau udah banjir gini kan aktivitas warga pada mati semua. Warga setempat berharap pemerintah Kabupaten Asahan segera mengatasi permasalahan banjir berulang ini. Sebelumnya 21 November lalu, banjir menggenangi 6 dusun di Desa Piasa Ulu. Meski surut dalam 1 hari, genangan banjir mengakibatkan warga kesulitan menjalankan aktivitas secara normal. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Kita beralih ke informasi lainnya. Miris, seorang pria warga Dusun 3, Seitoras, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, ditangkap polisi setelah dilaporkan menyetubui anak tirinya yang masih berusia 9 tahun. Pria 40 tahun berinisial K ditangkap polisi tanpa perlawanan dari rumahnya. Terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan terhadap tersangka, di mana suaminya kerap pergi bersama korban. Kecurigaan ibu korban kian memuncak saat menelpon salah seorang kerabatnya menanyakan keberadaan sang anak. Namun sang ibu mendapati jawaban jika sang anak sedang bersama ayah tirinya di kamar. Korban kemudian ditanyai sang ibu dan didapati jawaban mengejutkan. Korban telah disetubui oleh sang ayah 5 kali, disertai dengan berbagai macam ancaman agar tindakan itu tidak sampai ke telinga sang ibu. Geram, sang ibu yang baru beberapa tahun menikah dengan tersangka juga mendapat pengakuan yang sama dari suami. Setelah dilakukan pemeriksaan korban dan olah TKP, polisi akhirnya menjemput tersangka. Ini dari ibu korban bahwa pada tanggal 7 November 2023 ini ada suatu peristiwa yang kita duga sebagai suatu perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak. Maka setelah kita menerima laporan pada tanggal 22
November, hari Rabu tahun 2023. Maka pada hari Sabtu tanggal 25 November kita lakukan penangkapan terhadap tersangka inisial K. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Selatan. Obral janji bisa memasukkan kerja sebagai karyawan PT PN 3 Tanah Raja Kabupaten Serdang Bedagai. Seorang ASN Kecamatan Silinda ditangkap polisi. Untuk dapat menduduki posisi tersebut, korban sudah menyerahkan uang total 55 juta rupiah kepada pelaku. Satreskrim Polres Serdang Bedagai menangkap tersangka penipuan dan penggelapan. Modusnya menjanjikan korban dapat bekerja sebagai karyawan PT PN 3 Tanah Raja Kabupaten Serdang Bedagai. Penangkapan ini berawal dari laporan korban Hayati ke Polres Serdang Bedagai terkait kasus penipuan dan penggelapan uang senilai 55 juta rupiah. Melalui laporan tersebut, Satreskrim Polres Serdang Bedagai menangkap tersangka Heri Irawan di kediamannya di Dusun Pembangunan 1 Desa Sege, Kecamatan Lubuk Pakam tanpa perlawanan. Korban dan tersangka yang juga berstatus sebagai ASN di Kecamatan Silinda membuat kesepakatan untuk dapat meloloskan korban bekerja di PT PN 3 Tanah Raja sebagai karyawan. Korban memberikan uang senilai 55 juta rupiah dengan 2 kali pemberian. Dari penyerahan uang tahun 2021 hingga tahun 2023, korban juga belum dipekerjakan di tempat yang dijanjikan. Korban akhirnya melaporkan pelaku ke polisi. Modus pelaku itu dia menjamini korban untuk masuk menjadi salah satu pegawai di PT PN 3. Berapa uang yang disita, Pak? Kalau uang yang dijanjikan pada waktu itu 55 dan ini semua diberikan oleh korban kepada pelaku 2 tahap. Tahap pertama 20 juta, yang kedua 25 juta, 35 juta. Tersangka diancam dengan pasal 378 atau pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Beredar di media sosial, 2 orang pria mencuri beton penutup drainase di Jalan Beringin, Kota Medan. Pelaku mengangkut besi beton di proyek pembangunan drainase menggunakan becak. Dua orang pria mencuri beton penutup drainase di Jalan Beringin, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Dengan santai, kedua pelaku memindahkan beton penutup drainase ke dalam becak. Setelah mencuri besi beton incarannya, keesokan harinya pelaku kembali ke lokasi untuk mencuri penutup yang masih tersisa. Kali ini apes, kedua pelaku dipergoki warga dan dihakimi massa sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Bukan tembok, itu lapisan titi itu, pelat itu. Tutup paret itu? Itu titi itu. Iya. Berapa orang, Pak? Orang malam, nggak ada yang jaga. Oh iya. Udah sering situ katanya? Oh, kalau di sini sering. Sering. Dulu ini kereta sorong ini diambil orang. Dah. Minuman itu, botol aqua itu dua-dua diambil orang. Belakangan ini habis hari raya, kereta sorong macam gini baru 2 bulan dipakai. Di lokasi kejadian, tampak sebagian besar besi beton penutup drainase tidak lagi berada di tempatnya. Beton penutup drainase itu diduga dicuri untuk diambil besinya, kemudian dijual ke pengepul. Warga yang menangkap gitu. Baru setelah itu warga telepon saya udah diamankan warga duluan. Ada berapa orang, Bang? Ada 2 orang yang pastinya. Apa, Bang, yang diambil oleh Bang? Tutup drainase cover rate ukuran itu 60 kali 80. Udah berapa banyak, Bang, yang diambil? Udah ada 9. Pakai apa orang itu, Bang? Becak. Becak ya? Iya. Pelaku merupakan warga Selayang dan telah diserahkan ke Mapolsek Sunggal. Kerugian akibat pencurian penutup drainase ini diperkirakan mencapai 3 juta rupiah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.
Seorang wanita dengan membawa bayi ditangkap warga saat mencuri tabung gas ukuran 3 kg di warung nasi Padang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Modusnya, pelaku berpura-pura memesan nasi dalam jumlah banyak dan meminjam tabung gas. Seorang ibu menggendong balita ditangkap warga di warung nasi Padang Jalan Sultan Serdang, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat pelaku sedang menggendong bayi dikerubungi massa setelah kedapatan mencuri tabung gas di warung nasi Padang. Modusnya, pelaku berpura-pura memesan 105 bungkus nasi dengan harga satu bungkus nasinya seharga Rp40.000. Karena tertarik dengan penawaran tersebut, sang pemilik warung pun menyetujui pesanan. Setelah akan dibuat pesanannya, pelaku berpura-pura meminjam tabung gas. Pelaku akan mengembalikan ke pemilik warung. Namun setelah ditunggu hingga sore hari, tabung gas tak kunjung dikembalikan. Bang, pakai tabung gasnya dulu satu buat orang tuh masak kopi di kantor katanya kan. Karena awak udah kegiur kayak gitu kan, namanya ya uang segitulah gitu kan. Jadi awak pinjamin lah gas. Dia bilang cuma 15 menit bang, diantar. 15 menit diantar. Habis itu dia pergi, nggak balik-balik lagi. Dari Jumat baru tadi ketemu sama pedagang yang lain, dia bilang sama awak, kok kemana yang kena kan? Tuh orangnya ada itu lah. Sampailah ke tempat lokasi TKP, ternyata benar dia. Pas dicegat, dia lihat muka awak, dia langsung cemas. Pemerintah desa mengetahui kasus pencurian ini langsung mencegah amukan massa kepada pelaku. Perempuan itu kita amankan dan kita hadirkan Mbak Minta Binas untuk dihadirkan ke Polsek Tanjung Morawa. Dan selebihnya itu diproses di Polsek Tanjung Morawa. Pelaku kini diserahkan ke Polsek Tanjung Morawa dan diketahui pelaku telah nekat mencuri di lokasi berbeda-beda. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.